Pertanyaan saya yang pertama, saudara itu dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara itu, caranya seperti apa? Yang pasti Pak Ugro penjelasannya tegas, pernah ketemu Pak Jokowi, pernah lihat ijazah, dan wajahnya tidak sama. Udah itu aja. Ya, Jadi dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Semuanya edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan, diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi Dua hal penting dari keterangan saksi kami, semuanya saksi fakta. Apa? Pertanyaan kami tadi, apakah pernah bertemu dengan seorang Jokowi? Beliau mengatakan pernah bertemu dan diundang. Dan beliau mengetahui pertama kali sebelum tim kuasa hukum tanya adalah dari media massa postingan Dian Sandi, dan beliau akui Dian Sandi. Dan ketika kami tunjukkan ijazah asli maupun postingan Dian Sandi yang ternyata itu sama dengan yang ada di buku reuni, belum membenarkan bahwa itu seperti itu. Tetapi apakah itu Jokowi? Beliau tegas mengatakan keduanya itu bukan Joko Widodo. Kalau benar mereka itu mengatakan, mendalihkan bahwa berkeberatan dengan gugatan kami, kenapa forum penting tentang pembuktian mereka tidak ambil? Izin Pak Rujito sebagai ahli waris dari Pak Bambang, ini kami tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Ini jelasnya seperti ini. Jadi ini boleh difoto, silahkan difoto. Ijazah ini asli karena yang saya lihat ini kalau di center majelis ini keluar hologramnya, indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini. Setelah saya hitung-hitung, ini ada 161 SKS, Pak. 161 SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Bang Ray 17, channel yang mengedukasi, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam merdeka. Setelah beberapa hari ya, saya tidak mengupload video, dan video terakhir saya adalah membahas tentang PSI juga. Kali ini kita akan kembali ya membahas tentang kasus dugaan ijazah palsu yang kebetulan juga disidangkan ya secara perdata di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam 2 minggu terakhir ya, kurang lebih ya 10 atau 14 hari terakhir ke belakang ini sudah diperiksa baik saksi, adalah pemeriksaan saksi ya, baik dari pihak tergugat maupun penggugat. Sebelumnya ya, sekitar 2 minggu kemarin, di sidang pengadilan negeri ini di Surakarta ini, sidang CLS ini telah diperiksa saksi dari pihak penggugat. Ada 2 orang saksi yang kemudian dihadirkan oleh Pak Muhammad Taufik, yaitu Pak Ugrosena dan Pak Rujito. Pak Ugrosena sama-sama kita ketahui adalah seorang mantan polisi ya, dan jabatan beliau terakhir adalah Wakapolri. Cukup menarik ketika dihadirkannya saksi ini Pak Ugrosena ini oleh Pak Muhammad Taufik. Sebagai mantan Wakapolri, sebagai mantan seorang polisi, beliau tentu saja mempunyai intuisi yang sangat cemerlang ya, dalam penilaian-penilaian, terutama ketika di sidang kemarin ditunjukkan bagaimana ya, dan kapasitas dan kapabilitas beliau di sidang tersebut. Beliau sangat lugas dan sangat tegas dalam menjawab pertanyaan, baik dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat, bahkan juga ditanya oleh hakim. Menariknya ya, ketika dihadirkan salah satu bukti di persidangan kemarin ya, yaitu berupa dokumen buku alumni, Pak Ugrosena dengan tegas menyatakan bahwasanya itu bukan wajah Pak Jokowi. Kenapa beliau berani mengatakan demikian? Saya sebutkan tadi bahwa Pak Ugrosena ini adalah seorang jenderal polisi. Jauh sebelum itu, sebelum mendapatkan pangkat tertinggi di kepolisian ya, sebagai seorang komjen juga,
beliau ini adalah mantan penyidik ya. Di awal mula karir beliau adalah mantan penyidik. Ini menjadi penting karena intuisi penyidik ini ya mempunyai kecakapan atau keahlian tertentu untuk mengenali tekstur dan kontur wajah seseorang. Bahkan seorang penyidik yang sudah sangat senior sekali, satu kali tatapan mata mereka bisa langsung mensketsa wajah seseorang. Inilah kelebihan yang tidak sebenarnya secara tidak hanya intuitas saja ya, tidak hanya penilaian sekejap mata saja, tapi mereka bisa mengkontur ya, mensketsa bahkan wajah seseorang. Ini karena penyidik tentu dibekali dengan ilmu-ilmu yang tersendiri. Ini menjadi penting karena Pak Ugroseno bahkan dengan tegas menyatakan beberapa kali ketemu dengan Pak Jokowi ya, dan dalam jarak yang sangat dekat, bahkan beliau bisa mengenali wajah Pak Jokowi. Ya, di sidang tersebut bahkan beliau menyatakan bahwa saya berdekatan sekali dengan Pak Jokowi tidak lebih dari 1 meter. Ini ketika diperlihatkan buku tersebut, buku alumni ya, ingat buku alumni yang belum pernah direvisi oleh UGM ini, diperlihatkan wajah Pak Jokowi di buku alumni itu, beliau sangat sangat yakin bahwasanya yang ada di lembar ya buku buku alumni tadi bukanlah foto dari Pak Jokowi. Di sidang tersebut juga pihak penggugat dalam hal ini ya, 2 orang alumni UGM juga yang kebetulan diwakili oleh Pak Muhammad Taufik ya sebagai selaku tim kuasa hukum, menghadirkan 1 orang saksi yang juga sangat baik ya, sangat kapabel lah ya, sangat cakap. Kenapa saya katakan demikian? Yang dihadirkan oleh Pak Muhammad Taufik ini adalah dokumen yang sangat tidak bisa dibantah oleh hakim. Yang menghadirkan adalah Pak Rujito. Pak Rujito ini adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dokumen yang dibawa oleh Pak Rujito ini adalah dokumen asli berupa transkrip nilai dan ijazah dari abangnya sendiri almarhum Pak Bambang Rudi Harto ya. Ini dokumen ini dihadirkan di muka hakim, bahkan hakim itu sampai terpana begitu. Kenapa sampai terpana? Ya. Dari pihak tergugat juga sampai bingung gitu loh. Kenapa? Karena ciri-ciri fisik di dokumen ijazah tersebut khususnya ya, ini tidak tidak sama dengan ciri fisik yang ada di gelar perkara khusus kemarin di tanggal 15 Desember 2025 yang kebetulan juga dihadiri oleh pihak tergugat dalam hal ini, tergugat 4 yaitu Polda Metro Jaya, karena Polda Metro Jaya lah yang melaksanakan gelar perkara khusus kemarin. Dan yang dikemukakan di depan hakim tersebut membuat semua hakim ya terperangah. Kenapa? Sampai ketika itu Pak Rujito ya membawa senter di muka hakim untuk menunjukkan bagian belakang dokumen yang ada ciri tertentu, yaitu berupa hologram. Walaupun sebenarnya bukan hologram mungkin, tapi ada ciri-ciri begitulah ya kira-kira. Tapi yang dimaksud Pak Rujito ini itu mempunyai ciri yang tidak dapat dibantah. Artinya UGM bahkan ketika itu di tahun 80-an sudah mengantisipasi ya dokumen ini agar ke depan tidak mudah dipalsukan, demikian. Keterangan ini jelas sangat berbeda dengan apa yang didapat dari gelar perkara khusus kemarin. Ya. Ciri fisik-fisik ini bahkan dihadapkan ke hadapan wartawan ketika acara pemeriksaan saksi dari pihak penggugat ini setelah selesai dilakukan. Bahkan wartawan ya dari berbagai media massa nasional juga ikut memfoto ijazah dari Pak Bambang Rudi Harto tersebut yang kebetulan yang dibawa oleh adiknya. Satu lagi hal yang sangat
membuat para pengunjung di ruangan sidang tersebut terpana adalah jumlah SKS. Jumlah SKS dari Pak Bambang Rudiharto ini adalah 161. Dan itu memang secara persyaratan akademik di kebetulan ya universitas adalah SKS yang pas ya ketika itu. Jumlah SKS itu pas ketika itu untuk memenuhi standar ya strata 1 sarjana penuh. Berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Bareskrim Mabes Polri ya ketika gelar perkara pertama yang juga dihadiri Pak Roy Suryo CS dan kawan-kawan. Jumlah SKS yang ditampilkan di Bareskrim ketika gelar perkara tersebut tidak mencapai 160. Ini yang juga menjadi titik balik ya, counter balik dari pihak penggugat kepada pihak tergugat. Dalam hal ini yang diwakili oleh Pak JB Irfan, di mana Pak JB Irfan ini mewakili UGM juga ya, Pak Jokowi UGM, KPU dan juga Polda Metro Jaya. Suasana sidang ketika itu sangat riuh. Ini yang membuat ya para hakim tidak bisa berkata-kata. Mereka takjub lah begitu. Hal yang justru terbalik ya ketika dihadirkan oleh pihak penggugat dari pihak tergugat, saksi mereka adalah sangat terbalik dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Pihak tergugat menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Pak Saminuddin Bariroto dan juga Pak Mustafa Iskandar. Keterangan 2 orang ini saja itu sudah sangat berbeda, baik dari Pak Saminuddin Bariroto maupun Pak Mustafa Iskandar, saling juga bertolak belakang. Yang satu mengatakan bahwasanya tidak mengetahui di mana tempat kosannya Pak Jokowi, dan satu lagi Pak Mustafa Iskandar juga tidak mengetahui ke tempat kediaman kosnya Pak Jokowi. Kalau yang satu ini justru tidak begitu sering ketemu dengan Pak Jokowi atau mengantar Pak Jokowi begitu, dan tidak pernah mengantar beliau. Tapi yang satu ya ini Pak Mustafa Iskandar sering sekali beliau ini katakanlah antar jemput begitu ya dengan Pak Jokowi. Tetapi ketika yang mereka ini berdua adalah teman akrab, satu nalar kita ya sebagai orang Indonesia secara umum ya, tidak mungkin kita tidak mengetahui tempat rumah atau kos-kosan kawan kita. Apalagi para mahasiswa ya, para aktivis ya seperti itu sangat mengetahui. Jangankan hanya rumah pribadi, bahkan rumah kakaknya pun diketahui. Rumah adiknya pun diketahui, rumah abangnya pun diketahui. Ini keterangan seperti ini janggal, sangat janggal sekali. Bahkan yang menjadi kejanggalan kedua adalah ketika Pak Muhammad Taufik mencecar Pak Mustafa Iskandar. Pak Muhammad Taufik menanyakan bagaimana mungkin Pak Mustafa Iskandar ini mendapatkan SK Pak Kasmujo. Seseorang yang tidak atau bukan wewenangnya mendapatkan SK Pak Kasmujo. Sementara Pak Kasmujo bukanlah pejabat publik. Ini kan janggal sekali. Sangat tidak relevan. Pak Mustafa Iskandar bukan bagian dari UGM, hanya sekedar alumni atau pernah bersekolah di sana, tetapi bisa mendapatkan salinan SK dari Pak Kasmujo yang bukan, jelas-jelas bukan adalah pejabat publik, tapi adalah public privat, artinya milik pribadi lah. Bagaimana mungkin juga UGM bisa menyerahkan itu kepada seseorang? Ya, terlalu percaya UGM. Jadi keberpihakan UGM kepada Pak Jokowi ini sangat kentara sekali dalam hal ini ya. Artinya harusnya di sini posisi mereka netral, bukan justru malah membuat blunder. Ini blunder pertama yang menurut saya sangat juga selain keterangan tadi ya. Selain keterangan dari Pak Saminuddin Bariroto dan juga Pak Mustafa Iskandar. Bagaimana mungkin Pak Mustafa Iskandar bisa mendapatkan salinan SK? Ya.
Itu milik privat loh. Menarik juga disimak. Bagaimana ya UGM juga melakukan blunder, terutama Ibu Opal Emilia. Ibu Opal Emilia ini bahkan mengatakan dalam 2 video yang sangat berbeda sekali, ya, untuk menyatakan keterangan lulusnya Pak Jokowi, yaitu satu di tanggal 5 November 1985 dan satu lagi di bulan Oktober 1985. Itu video tersebut ya, sebelum di take down bisa disimak di YouTube-nya UGM. Ini sangat berbeda, sangat mencolok sekali. Sama ketika seperti iseng-iseng orang ya, menanyakan AI-nya UGM yang kemudian akhirnya batal diluncurkan di Dies Natalis kemarin. Seperti itulah keterangan yang jelas bahwasanya memang Pak Jokowi bukanlah alumni UGM, tetapi Ibu Opal Emilia ini justru memberikan 2 keterangan yang berbeda untuk satu nama orang yang sama. Kan sangat janggal. Untuk satu orang tapi 2 keterangannya berbeda. Ya. Ini menjadi perhatian. Berikutnya yang saya soroti khusus dari pendukung Pak Jokowi. Kita sama-sama ketahui ya, kemarin telah diberikan kepada saudara DHL dan juga Egy Sujana SP3 ya, yang katanya sudah memenuhi restoratif justice begitu ya, menurut Perkap nomor 8 tahun 2021. Tapi oke lah ya, whatever itu. Tapi yang justru saya soroti di sini adalah bagaimana cara dari pendukung-pendukung Pak Jokowi ini yang kemudian berusaha ya menggiring opini sedemikian rupa di media massa ya untuk mengajak melakukan restoratif justice. Andai kata itu dilakukan ya, bagaimana dengan polemik ijazah ini sendiri yang sudah 4 tahun lebih berjalan? Ini harus menjadi bagian penting atau menjadi catatan penting. Bagaimana mungkin lembar ijazah ini bisa dibuktikan kalau semuanya harus restoratif justice, SP3? Cara-cara seperti ini justru mengaburkan persoalan-persoalan hukum, tapi selain mengaburkan dan menyeret-nyeretnya ke ranah politik. Sekarang publik jadi bertanya-tanya. Dan semakin kuat dugaan publik ya terhadap dugaan ijazah palsu ini. Ini jangan kemudian digiring-giring menjadi ranah politik. Kita sama-sama ketahui ya, Pak Jokowi di dalam berbagai kesempatan bahkan selalu mengatakan ya ingin membawa masalah ini ke persidangan. Tetapi tak mungkin ya para pendukung ini mau melakukan mencoba merayu 2 pihak tadi, yaitu dari klaster 1 dan klaster 2 untuk melakukan restoratif justice dengan tanpa arahan. Ini menjadi penting. Masyarakat semakin menduga-duga, benarkah Pak Jokowi mau menghadirkan bukti ini di persidangan? Ini jadi pertanyaan besar. Dan maukah Pak Jokowi menghadiri persidangan? Jangan kemudian ini diseret-seret menjadi ranah politik. Dalam 3 kali kesempatan di sidang CLS, hakim sudah meminta bukti ya berupa salinan ijazah ini kepada pihak tergugat. Namun pihak tergugat tidak mampu menghadirkan salinan dokumen ini. Yang belakangan kita ketahui digelar perkara khusus kemarin sudah di tangan Polda Metro Jaya. Padahal Polda Metro Jaya adalah bagian dari pihak turut tergugat, yaitu tergugat 4. Kenapa? Cuman ngomong aja, Pak, kami pinjam dulu ijazahnya untuk dibawa di muka persidangan. Ini kan seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh Pak Jokowi. Saya akan menghadirkan jika diminta hakim dan lain sebagainya. Tapi nyatanya
Wajar kalau kemudian ya, drone emprit menyorot persoalan ini, ya, bahkan di berbagai platform ya, media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, ya, TikTok dan lain sebagainya, bahkan di media YouTube seperti ini, banyak menyorot dugaan ini, seolah-olah persoalan ini dialih-alihkan, diseret-seret menjadi persoalan politis, dan pandangan masyarakat terhadap Pak Jokowi bertambah negatif. Saya kira ke depan para pihak ya, kita ingin sekali melihat persoalan ini terang benderang, agar nama para pihak di sini, baik dari kubu Suryo CS dan kawan-kawan ataupun dari pihak Pak Jokowi, ini dapat pulih. Jadi bawalah persoalan ini sesuai yang dikatakan Pak Jokowi, ya, selalu dikatakan oleh Pak Jokowi bahkan oleh pengacaranya untuk membawa ini ke persidangan. Buktikan, bukan membangun narasi-narasi dan mengarahkan ini menjadi persoalan-persoalan politik. Saya kira itu saja. Saya sudahi video ini. Ya, semoga kita semua dapat tercerahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.